Halo Sobat Fokus Scholarship, saat ini kita sedang mendengarkan podcast dari tim Riau dan di sini bersama aku Raisa Aulia Salsabila dan temanku Anissa Dwi Rizky sebagai host yang akan ngobrol-ngobrol tentang dunia perkuliahan. Nah, di sini kita nggak sendirian karena akan ditemani narasumber kita yang keren-keren banget tentunya. Siapa lagi kalau bukan Kak Grace, Kak Deviana, dan Kak Sukma. Say hi dong, Kak. Hai. Halo. Oke, kita menuju ke yang pertama dulu ya, Kak Deviana nih. Kita sapa dulu. Halo Kak Deviana, gimana kabarnya? Hai, alhamdulillah baik. Gimana kalian juga kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kesibukan sekarang apa ini, Kak? Sekarang tentunya sibuknya pokok ya, terus juga ada magang, juga ada kuliah tapi masih libur sih. Wah, produktif banget ya kalau ikut magang juga. Menurut Kak Deviana nih, waktu yang tepat bagi mahasiswa tuh untuk mengikuti organisasi maupun magang di semester berapa sih, Kak? Oke, sepertinya ini cukup banyak ya ditanyakan oleh mahasiswa, khususnya para mahasiswa baru nih. Tapi first of all, menurut pandangan aku pribadi, waktu yang tepat untuk mulai magang dan organisasi adalah saat kalian itu merasa bahwa kalian bisa menjalankan semuanya dengan seimbang. Nggak berarti magang, organisasi, ataupun akademik kuliah. Nah, kalian tuh harus tahu dulu apakah kalian mengikuti magang atau organisasi ini akan mengganggu kegiatan perkuliahannya, dan juga apakah kalian bisa bertanggung jawab menyelesaikan uh, semua pekerjaan di organisasi, magang, dan juga kuliah. Karena apa? Karena saat kalian mengikuti kuliah, tentu kalian bertanggung jawab kepada orang tua kalian yang sudah membiayai kuliah. Kedua, saat mengikuti magang, kalian bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan atau instansi. Dan juga yang ketiga, saat kalian mengikuti organisasi, kalian itu bertanggung jawab atas terlaksananya berbagai program kerja yang udah disusun sedemikian rupa oleh kepala departemen atau kepala divisi atau leader lainnya. Nah, pesan dari aku sih, jangan sampai kalian mengikuti banyak hal tetapi tanggung jawab kalian itu nol. Jadi kalian itu sering hilang-hilangan dan gak ada kabar. Yang justru menyusahkan orang lain dan membuat branding kalian itu buruk di depan orang-orang. Akibatnya, baik program kerja maupun pekerjaan lainnya itu terbengkalai. Gitu sih kalau dari aku. Oh gitu ya, jadi nggak ada patokan untuk semester berapa-berapanya gitu ya, Kak? Betul, tapi ada beberapa universitas yang mewajibkan mata kuliah magang ini di semester sekian, misalnya di semester 5 ke atas, kayak gitu sih. Iya, benar banget tuh, Kak. Terus rekomendasi organisasi maupun magang menurut Kak Deviana yang paling baik untuk meningkatkan skill mahasiswa itu yang seperti apa sih, Kak? Oke, pastinya di setiap organisasi dan instansi atau perusahaan yang membuka lowongan magang ini akan memberikan manfaat yang banyak ya, baik hard skill maupun soft skill untuk kalian. Nah, kalau ditanya tempat magang atau organisasi apa, sebenarnya banyak banget ya. Misalnya ada organisasi Girl Up yang memiliki relasi cukup luas di Indonesia, bisa juga magang di startup-startup keren seperti Shopee dan juga Lazada, atau bahkan kalian juga bisa magang di instansi pemerintahan. Banyak loh ya sekarang yang buka lowongan magang untuk umum, contohnya itu ada di Humas DPR dan juga Kementerian Keuangan. Nah, opsi terakhir banget untuk kalian yang memasuki semester 5 ke atas, kalian juga bisa mengikuti magang kampus Merdeka. Di sana banyak banget mitra-mitra perusahaan yang keren-keren. Nah, yang terpenting adalah cari tempat magang atau organisasi yang gak toksik sih menurut aku. Jadi bisa membuat kalian berkembang gitu. Ya, benar banget. Soalnya kalau toksik pasti ngerasanya nggak enak gitu ya kalau jalanin magang. Apalagi organisasi yang sehari-harinya kita Ya, bakal berkutat di situ kan, Kak. benar banget. Apalagi nanti yang ada malah kita tuh terkekang gitu. Iya, benar banget. Oke, last question nih, Kak. Menurut Kak Deviana lebih penting perbanyak organisasi atau magang? Waduh, pertanyaan ini juga cukup sering ya ditanyakan sama mahasiswa-mahasiswa. Kalau menurut aku pribadi, keduanya tentu ada plus minusnya. Jadi kalian harus cari tahu dulu nih apa yang pengen kalian dapat baik di organisasi maupun magang. Misal kalian pengen nambah relasi, pengen nambah cara gimana bersosialisasi,
melatih leadership, terus juga melatih public speaking kalian atau pengabdian, tentu organisasi jawabannya. Tetapi sebaliknya, kalau tujuan kalian untuk menguji skill, memperdalam skill tertentu, atau mendapatkan pengalaman dan juga relasi di lingkungan profesional, magang adalah jawabannya. Nah, singkatnya pesan dari aku sih jangan sampai kalian hanya ikut-ikutan yang sedang tren aja, baik di organisasi maupun magang. Atau kalian itu merasa FOMO ya bahasa sekarang. Wah, FOMO dan bisa berujung burnout gitu ya, Kak? Betul banget. Oke, keren banget nih teman-teman untuk narasumber kita Setuju pagi banget hari ya, ini. Ya, bener banget Nisa. Makasih banyak ya Kak Diaviana udah bersedia buat sharing bersama kita hari ini. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat ya buat semuanya. Ya, pastinya bermanfaat dong. Oke, kalau gitu kita next ke narasumber berikutnya. Nah, halo Kak Grace. Bisa dengar suara aku nggak? Halo Kak Anissa, bisa Kak? Jelas kok. Oke. Kan gini ya, kita tuh sebagai mahasiswa, siswa gitu, kita sibuk karena kuliah, sekolah, organisasi sana-sini, apalagi yang ikut magang kayak Kak Diviana tadi. Nah, kan waktu istirahat kita yang kita harus manfaatkan tuh lebih berkurang ya kalau ikut kegiatan-kegiatan gitu. Jadi aku mau nanya nih, gimana sih cara kakak, Kak Grace tuh untuk atur waktu biar ada waktu istirahatnya, terus juga bisa ikut kegiatan-kegiatan gitu, biar nggak berantakan gitu waktunya. Ya bener banget ya sama yang Kak Anissa katakan tadi. Emang kalau mahasiswa sekarang emang harus banyak ya kegiatannya kayak yang dibilang Kak Deviana, organisasi magang emang penting, tapi kapan kita istirahatnya? Nah kalau aku sendiri, pertama kali aku harus menentukan jam istirahatku. Jadi misalnya kalau kita itu emang orang yang gampang capek, orang yang gampang lelah gitu, ya kita batasin lah kegiatan kita supaya itu nggak mengganggu jadwal istirahat kita. Karena gimana juga kan kesehatan itu kan nomor satu ya. Gak ada gunanya kita ikut sana-sini kalau akhirnya kita itu jadi sakit-sakitan. Nah, terus itu yang kedua itu ya cari jam istirahat yang tepat. Misalnya kita itu adalah orang yang emang produktif malam hari. Ya udah berarti kita bisa pakai istirahat kita itu di siang hari atau di sore hari misalnya supaya malam itu bisa kita kerjain tugas magang, tugas kuliah, terus ada kerjaan yang lain gitu. Kalau aku sih gitu Kak ya, cara bagi waktunya. Oh, jadi kayak manage waktunya tuh harus pinter-pinter gitu ya, biar nggak cepet sakit-sakitan kalau kurang istirahat. Nah, kan kalau misalnya menentukan jam yang tepat tuh sulit ya gitu. Kalau dari Kak Grace sendiri, kapan sih waktu yang tepat dan atau sejak kapan Kak Grace bisa tahu waktu yang bisa diefisienkan itu kapan gitu? Jadi aku tuh pertama mulai mengatur waktu ya, kalau kita itu udah ikut kegiatan yang jadwalnya fleksibel. Misalnya kita ikut rapat kan nggak ada ya jadwal tetapnya setiap minggu, pasti cuman sekali-sekali doang. Dari situ kita bisa atur waktu sedemikian rupa gimana supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Terus salah satunya adalah supaya bisa efisien waktunya biar nggak ada yang terlewat, aku biasanya pakai aplikasi ya. Kalau nggak Google Calendar, itu biasanya kalau ClassUp. Nah, itu memang membantu banget supaya waktu semuanya kegiatan itu bisa terjadwal dengan rapi gitu, Kak. Wah, menarik nih. Ada pakai kalender gitu ya? Terus aplikasi apa tadi? Yang satunya lagi? ClassUp, Kak. Oke, oke. Kita dapat hal-hal menarik lagi nih untuk bisa mengatur waktu. Nah, nggak berantakan. Cuman ada satu ketika kalau misalnya tuh tiba-tiba jadi amburadul gitu loh. Kita nggak bisa ngatur waktu. Nah, kalau dari Kak Grace sendiri tuh karena apa sih biasanya jadi manajemen waktunya itu nggak bisa terkontrol gitu? Kalau biasanya ya manajemen waktu yang biasanya buat
kegiatan itu jadi nggak terkontrol waktunya, itu pasti ada kegiatan yang tiba-tiba gitu loh. Misalnya rapat organisasi yang tiba-tiba dibuat gitu kan. Jadi kan nggak bisa mengendalikan itu gitu loh yang tiba-tiba. Apalagi kalau kita punya tugas kuliah kan, biasanya dosen itu suka ngasih deadline yang nggak lama gitu ya. Jadi itu kan di luar kendali kita deadline-nya. Nah, itu kalau terus-terusan itu bikin manajemen aku biasanya jadi agak berantakan dan nggak sesuai sama yang aku inginkan. Terus itu yang kedua adalah perencanaan aku yang kurang matang. Nah, aku udah mengalokasikan waktu untuk misalnya nyoba magang, misalnya atau ikut organisasi, tapi niat aku itu nggak cukup gitu loh. Jadi akhirnya aku suka nunda-nunda. Jadinya jadwal yang harusnya udah tersusun rapi, jadi kacau gitu loh, jadi berantakan karena emang dari perencanaannya aja belum matang, gitu sih, Kak. Iya sih, aku juga gitu. Kita kan manusia ya, sebagai mahasiswa juga pasti ada miss gitu, entah karena kegiatannya, kurang istirahatnya, pasti akan berantakan. Nah, gimana caranya kita bisa atur waktu dengan sebaik-baiknya aja. Oke, Raisa, aku bakal ke narasumber selanjutnya nih. Terima kasih ya Kak Grace atas ilmu-ilmu yang baru. Iya, Kak, Mungkin Kak, sama-sama. Mungkin semoga bisa itu ya, bermanfaat. bermanfaat banget sih kalau menurut Amin. aku. Iya, Nah, pastinya bermanfaat nih. Oke, aku mau ngulik-ngulik lagi nih tentang dunia perkuliahan kita saat ini. Mungkin banyak yang apa ya, pertemanan tuh eh, enak gitu kalau di perkuliahan, cuman harus pinter-pinter juga milihnya. Aku mau ke Kak Sukma dulu, Raisa nih. Halo Iya Kak nih, Sukma. Kak Sukma. Halo Kak Raisa, halo Kak Nisa. Halo juga Grace. Nah, Oh, Kak Sukma, aku mau nanya, gimana perkembangan perkuliahan kakak selama ini? Apalagi tentang pertemanan gitu. Kalau di perkuliahan tuh pertemanan menurut kakak itu gimana? Kalau untuk aku sih ya, di lingkungan pertemanan perkuliahan aku nih sekarang lagi baik-baik aja. Apalagi pada saat ini kan perkuliahan dilakukan secara daring. Terus di mana kita tuh berinteraksi secara langsung ya kan. Dan dimulainya perkuliahan secara tatap muka ini bisa membuat komunikasi kita sesama teman itu lebih efektif dan efisien. Terus juga kalau untuk pertemanan sih tergantung dari kita masing-masing juga ya. Kayak pandai-pandai kita dalam memilih teman, dalam bergaul itu untuk apa, ini dan itu juga. Itu aja sih, Kak. Oh iya, masih online gitu ya kita. Oke, kalau kalau apa ya, kan kita tuh berteman untuk mendapatkan relasi. Nah, biasanya tuh kita dapat relasi tuh dari orang-orang sekitar, kayak apalagi kalau maba gitu pasti diajak sama seniornya atau teman-teman daerah atau teman-teman kelas gitu. Nah, kan semakin banyak teman tuh semakin banyak relasi. Jadi kalau relasinya itu makin banyak, kalau menurut Kak Sukma tuh apakah ada dampak buruknya nggak untuk diri kita? Mungkin Kak Sukma. Kalau ya, kalau menurut aku sih ya, kalau relasi itu lebih ke dampak positifnya ya. Tapi kalau untuk dampak negatifnya menurut aku tuh tergantung dari diri kita masing-masing. Contohnya nih, uh, relasi kita ini punya pemikiran yang nggak bagus kan, sama kayak kita juga, kayak kita itu punya pendidikan yang kuat, yang nggak kuat gitu kan. Jadi kita tuh akan lebih mudah terpengaruh dengan relasi kita ini. Misal nih relasi kita ini punya sifat negatif atau yang kurang baik kan, dengan pendirian kita yang kurang kuat ini, kita jadi ikut-ikutan dengan sifat ini atau yang lebih sering disebut pengaruh buruk ya kan. Nah, di setiap relasi itu pasti kita punya kenalan, yang dimana semua kenalan kita itu pasti nggak punya pemikiran yang sama dengan kita ya kan. Dan otomatis kita susah untuk menghadapi pendapat-pendapat dan pandangan orang-orang tersebut. Maka
kita harus bisa lebih memahami pemikiran dan pola pikir mereka. Sih. Oh iya, mungkin kayak ikut-ikutan gitu ya, kalau misalnya ada si A ngomong ini, kita ngikut, oh iya ya, ini bagus juga, terus si B ngomong ini, kita juga ngikut gitu. Menarik banget ya, dunia perkuliahan tuh emang ribet gitu. Raisa gimana? Iya, benar banget. Jadi kita harus pinter-pinter buat cari teman, buat cari relasi yang bisa bangun kita buat lebih baik lagi ke depannya. Nah, menurut Harus Kak Sukma, biar kita itu bisa, aku tuh pengen ya, kita tuh bisa tergabung gitu loh ke pertemanan maupun relasi yang bisa bawa aku tuh bisa berprogres juga. Nah, menurut Kak Sukma gimana sih caranya biar kita bisa punya teman-teman yang kayak gitu? Setiap orang tentunya ingin kedepannya memiliki kemajuan, di mana relasi itu juga sangat dibutuhkan dalam membantu dalam meningkatkan tujuan kita ke depannya, meningkatkan karir kita. Meskipun kita sangat butuh, bukan berarti kita asal dalam menjalin hubungan kita dengan relasi kita ini. Nah, cara agar membangun relasi kita yaitu dari diri kita sendiri juga, seperti pola pikir kita. Kita harus saling terbuka, kita mencari kesamaan di antara sesama kita, tak jadi orang sederhana, dan jadi diri sendiri. Serta kita tuh harus kita tuh harus menerapkan everyday networking sebagai bagian hidup kita, sebagai bagian dari diri kita, agar tuh lebih mudah kita dapatkan. Kalau Kak Sukma itu relasinya gimana sih di perkuliahan? Apa udah ada relasi dengan dosen-dosen atau dengan dekannya Kak Sukma, dengan pejabat-pejabat dekan, atau Kak Sukma lebih condong ke relasi pertemanan yang bikin Kak Sukma buat selalu berprogres di perkuliahan? Kalau untuk awal-awal pas semester kemarin tuh pas perkuliahan aku lebih ke pertemanan sih ya, soalnya kan pas awal-awal itu semester 1 itu masih perkuliahannya tuh masih secara daring. Kalau untuk semester 2 ini baru bisa perkuliahan secara tatap muka. Jadi pas awal itu masih lingkungan aku tuh masih ke pertemanan. Kalau yang untuk semester 2 ini udah lumayan dengan para dosen. Udah mulai kenal ya Kak berarti sekarang. Kalau menurut Kak Sukma, relasi dengan dosen maupun pejabat kampus itu harus dimiliki nggak sih buat mahasiswa? Atau udah cukup aja ke pertemanan aja, ke pertemanan sebaya teman-teman perkuliahan gitu? Di dunia perkuliahan itu mahasiswa bebas sih dalam berhubungan dengan siapapun ya, termasuk dosen dan pengajar. Kita harus bertingkah laku dengan ilmu tersebut. Tentunya dosen lebih mudah membimbing kita dan membangun relasi dengan kita. Ada beberapa cara loh manfaat dari membangun relasi dengan dosen kita. Yang pertama itu kita bisa mendapatkan koneksi. Terus yang kedua tuh kita bisa mendapatkan ilmu tambahan, yang dimana dengan membangun relasi itu dosen dapat memberikan ilmu yang kalau misalkan nih kita kan dalam kelas kita terbatas tuh karena waktunya juga terbatas. Kalau misalkan kita membangun relasi dengan dosen bisa memberikan kita ilmu di luar kelasnya. Terus yang terakhir itu ada skill komunikasi kita. Dengan berhubungan dengan memiliki relasi dengan dosen, kita dapat memiliki skill kemampuan berkomunikasi yang dimana itu akan berguna bagi masa depan kita atau di dalam dunia kerja kita. Jadi gitu ya. Jadi tetap penting juga dong Kak kalau punya relasi dengan dosen maupun pejabat kampus. Iya, tentu pasti itu sangat berguna ya. Ya, benar banget. Oke, makasih banyak ya Kak Sukma atas kesediaannya buat hadir di podcast kita kali ini, dan terima kasih juga Kak Grace yang sudah stay sampai sekarang. Ya, Kak Raisa. Wah, udah di penghujung acara aja nih kita.
menarik banget ya pembahasan-pembahasan dari semua narasumber kita. Pastinya dong, Kak. Nah, iya, kita kan dibatasi oleh waktu juga ya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa kita sharing-sharing saat ini tentang tema yang kita bawakan hari ini. Dari Raisa. Iya, oke, Kak. Kayaknya udah bisa dicukupkan ya, Kak. Ini juga udah lumayan lama banget kita ngobrol. Terima kasih kepada Kak Deviana, Kak Grace, dan Kak Sukma sudah nyempetin waktunya di tengah-tengah kesibukan kalian. Masih bisa bikin podcast bareng kita. Terima kasih juga kalian udah ngundang kita. Semoga apa yang kita kasih tahu, apa yang kita berikan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Amin. Oke, semoga dengan jalannya podcast ini kita bisa mendapatkan insight baru tentang dunia perkuliahan dan tetap semangat meskipun sedang berada di tengah kesibukan kita masing-masing. Oke, kalau gitu aku Raisa dan temanku. Aku Anissa Bireski sebagai host. Oke, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa, Sobat Poko. Sampai jumpa, bye. Bye.